Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin. Wa jami' masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim. Wa uzusan ila Sayyidina Al-Imamain Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram. Tafsir kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haram al-muharram muqabalun bisyahril haram. Asy-syahrul haram yaitu bulan al-muharram. Bisyahril haram fakama qatalukum fihi faqtulu fi mislihi. Wal hurumatu qisas. Wal hurumat jamul hurmah ma yajibu ihtiramu qisas. Yuktasu bimisliha idzan tuhikat. Faman i'tada. Wal hurumatu qisas. Hurumat jamul hurmah maksudnya kehormatan. Ya umpamanya anggota badan. Ini kan mata, tangan, kaki. Itu ada kisosnya. Mata orang yang membutakan mata orang lain, kisosnya matanya dibutakan. Orang yang mematahkan tangannya orang lain, tangannya dipatahkan. Orang yang memotong kaki orang lain, kakinya dipotong. Itu namanya kisos. Orang yang membunuh orang lain, dia balas dibunuh. Jadi takut orang. Sekarang ini orang tak takut. Orang umpamanya nyiksa orang lain tangannya sampai patah. Yang matain biasa aja sehat walafiat. Padahal yang sana macam mana sudah hilang tangannya, kakinya umpamanya, atau bahkan terbunuh.
Yang di sini penjahat besarnya masih bisa main futsal. Apa tak enak? Penjara beberapa tahun keluar. Nggak ada kisos. Kau potong kaki orang, kaki kau dipotong biar kau tahu rasa. Macam mana rasanya tak punya kaki. Faman itada alaikum bil qitalil haram awil ihram awil syahril haram faqtadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Faman itada alaikum, barang siapa yang melampaui batas di dalam memerangi kamu di bulan-bulan haram. Jadi Ashurul Hurum itu tidak boleh perang hukumnya. Ashurul Hurum itu 3 berjajar, 1 sendiri. Di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 ditambah 1 Rajab. Ini bulan Ashurul Hurum ini tidak boleh ada perang. Gencatan senjata tak boleh. Orang Islam pun tak akan perang. Tetapi kalau didahului, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Kalau kalian dia melampaui batas kok memerangi kalian di bulan Ashurul Hurum tadi, di bulan Muharram, di bulan ini nih sekarang ini, Zulhijjah ini Ashurul Hurum. Kok terjadi peperangan? Ya lawan. Orang Islam masih ibadah haji diserang sama orang-orang kafir, umpamanya. Ya terpaksa perang, macam mana lagi? Nah, kalau tidak, ya habislah. Tapi bukan kita yang memulai berperang di bulan-bulan haram. Fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum sama muqabalatul i'tida lisyibiha bil muqabal fi surah. Ya kalau mereka melampaui batas maksudnya ya kalian balas, maksudnya bahasanya ya kalian melampaui batas juga, bukan maksudnya apa? Ya karena mereka melampaui batas akhirnya kalian pun mestinya tak usah perang pun jadi perang juga. Ya karena membela. Tidak salah, yang sini tidak salah, yang salah yang memulai. Wattaqullah fil intisar wa tarkil i'tida. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala fil intisar wa tarkil i'tida. Jadi hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melampaui batas. Dulu kan pula. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Udah. Ini bukan pas perang aja, pas tidak perang pun barang orang yang takwa. Kalau orang takwa mesti dia sama Allah. Nah, udah. Ini orang zalim, ini takwa, mesti sama Allah. Ini orang alim maksiat, orang fasik, ini yang takwa, mesti Allah sama orang yang bertakwa. Yang penting takwa. Maka Allah akan bersama. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, taatihi al-jihadi wa ghairihi. Pokoknya berinfak di dalam jalan ketaatan. Sama saja jihad untuk jihad atau selain jihad. Aduh. Ini perintah kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah untuk fi sabilillah. Baik itu untuk urusan jihad, pokoknya untuk urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau selain jihad. Kita disuruh langsung sama Allah nih untuk infak fisabilillah. Masya Allah. Jangan sampai tak infak fisabilillah, uang untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma habis di perut, habis di kendaraan untuk senang-senang, duit banyak, habis untuk ya senang-senang sendiri saja sama keluarga, habis.
Tak ada nak infak fisabilillah. Allah jelas-jelas nyuruh nih. Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian lemparkan tangan kalian. Maksudnya ai anfusikum. Ya maksudnya badan semuanya. Tapi di sini pakai kiasannya itu tangan kalian. Ila tahlukah ay halak bil imsaki anin nafaqah fil jihadi au tarkihi li annahu yuqawil aduwa alaikum. Tengok. Apa makna wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu? Kebanyakan kita mengartikan apa? Jangankan engkau, kan di sini kan jangan engkau lemparkan tangan-tanganmu ke dalam kebinasaan. Atau jangan engkau melakukan membahayakan dirimu, membinasakan dirimu sendiri. Nah, biasanya kan orang mengartikan demikian. Nah, jadi jangan kau membinasakan dirimu sendiri. Makna yang sesungguhnya di dalam ayat ini yaitu wala tulqu bi aidikum ay anfusikum wal ba'u zaidah. Maksudnya wala tulqu aidiakum, cuma ba-nya zaidah. Jadi bi aidikum. Ila tahluka il halak bil imsaki anin nafaqah fil jihadi au tarkih. Jangan engkau binasakan, jangan kau lemparkan tanganmu ke dalam kebinasaan dengan engkau imsak. Imsak ini menahan untuk tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bloke. Maksudnya jangan kau binasakan, kau lemparkan tanganmu ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa nih kok tangan tak boleh dimaksud? Maksudnya nih, jangan kau nih peloke, tangan kau nih gini, imsak kuat sangat. Tak mau infak fisabilillah. Ini akan binasa nanti nih. Tangan-tangan yang terlalu kuat megang duitnya, tak mau infak fisabilillah. Itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yaitu tidak mau berinfak untuk jihad fisabilillah. Atau meninggalkan jihad fisabilillah. Kenapa? Li'annahu yuqawil aduwa alaikum. Karena dengan engkau tidak berinfak di jalan Allah fisabilillah, maka musuh-musuh itu akan tambah kuat. Apa tidak? Orang Islam peloke tak mau dia infak fisabilillah. Akhirnya macam mana dakwah nak berkembang? Tak bisa. Tak bisa nak berkembang. Sementara musuh nyerang terus, ya habislah orang Islam. Engkau pun mati juga karena kau peloke. Mestinya apa? Engkau punya duit untuk ini. Jadi Islam ini punya kekuatan. Tapi ketika peloke tak mau keluar untuk fisabilillah, untuk jihad, sayang. Musuh datang mati semua. Maka kau pun akan ikut binasa. Itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi bahasanya makna yang sesungguhnya yaitu jangan engkau bakhil untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menyebabkan kebinasaan dirimu sendiri. Sebetulnya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan perbaguskanlah aibin nafaqah wa ghairiha, di dalam memberi nafkah. Memberi nafkah yang bagus. Cari nafkah yang bagus-bagus. Jangan asal aja. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ngasih nafkah yang bagus. Duitnya bagus, caranya bagus, yang dikasihkan juga hal-hal yang bagus, caranya bagus. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. فإذا
أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ini pas pembahasan haji dan umroh. Saudara-saudara kita masih melakukan umroh, sekarang hajinya sudah selesai. Pas dengan ayatnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ay adduhuma bihuquqihima. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud baguskan haji umroh itu yang betul, yang bagus. Sesuaikan dengan hak-haknya, syarat rukunnya apa semuanya. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian usir itu dikepung. Ay monitum itmamiya bi'aduwin, kalian terhalangi untuk menyempurnakan haji dan umrah itu disebabkan musuh. Famastaysara minal hadi, maka bagimu apa yang mudah dari hadi, yaitu apa namanya, dam, ya, hadiyun atau semacam dam, ya. Kalau umpamanya hajinya tak selesai, dia berangkat haji. Ini maksudnya fa'in usirtum. Berangkat haji udah ihram, pakai ihram, jalan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai berjalan di pertengahan jalan tiba-tiba ada perampok atau musuh sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau lanjut dia mesti mati. Ini macam mana kita nih, sedang haji nih. Orang sudah haji tak boleh batalkan. Ah malaslah aku, tak boleh. Kalau dah terlanjur nawaitul hajj wa ahramtu bi atau nawaitul umrah wa ahramtu bi, tak boleh tengahnya. Kalau sholat sunnah, mamanya pas sholat dapat 1 rakaat ada orang assalamualaikum. Aduh siapa pula ini, adalah batalkan. Itu enggak dosa sebagian. Menurut Imam Syafi'i, enggak apa-apa, tapi kalau menurut Imam Malik itu wajib diqadha. Salat sunnah yang sengaja dibatalkan, kalau menurut Imam Syafi'i enggak wajib diqadha. Menurut Imam Malik wajib diqadha. Enggak boleh membatalkan semaunya sendiri. Puasa sunnah semaunya sendiri. Nah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa. Nah, semacam salat sunnah juga. Jadi kalau dah umrah atau haji ini, kalau dah terlanjur niat harus sampai selesai. Tak bisa. Kecuali, nih, ada musuh. Dia tak bisa. Macam mana aku dia terpaksa? Maju mati. Ya sudah, famastaysara minal hadi. Maka nyembelihlah hadiyun. Nyembelih kambing, tahalul balik. Tidak menyelesaikan hajinya. Fa'in usirtum. Ya, kalau tidak macam mana? Tak selesai-selesai. Dikepung orang, ditawan sampai hari raya Idul Adha belum dilepas. Ya habislah hajinya, selesai. Tak bisa haji lagi. Orang haji itu tanggal 9 Zulhijjah wajib berada di Arafah. Kalau tidak, berarti hajimu tidak sah dan harus tahun depan lagi ngulang. Di Arafah itu tidak bisa ditawar. Jadi ini kasusnya orang yang pergi haji. Makanya zaman dulu, zaman Rasulullah kan masih banyak permusuhan dengan orang-orang kafir Quraisy. Pergi haji ini nak ibadah, kadang-kadang diganggu oleh musuh-musuh Islam. Kemudian alaika wa wasyah. Ya, hadyunnya apa? Kambing. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Wa man kana wa huwa makanul ihsar inda Syafi'i. Dan janganlah engkau cukur rambutmu
Atau bertahallul sampai hadyunnya itu sampai ke tempatnya. Maksudnya sampai ke tempatnya, sampai disembelih. Hadyunnya disembelih, baru engkau boleh tahallul, cukur rambut, baru selesai. Ya tak jadi. Arafah tak jadi. Belum sampai ke Mekah lagi, masih tengah jalan. Balik lagi. Tak jadi. Itu kasus seperti itu. Kadang-kadang yang seperti itu kan tidak terbayangkan. Kalau tidak pakai ilmu macam mana coba? Pas dah haji, dah umroh, dah haji ni, dah siap, dah pakai ihram semua, ada musuh. Ya sudah, gitu-gitu aja, terserahlah apa nak jadi. Tidak ada solusi. Padahal seperti itu mestinya tahallul dulu. Kambing, tengok betapa orang harus berkomitmen menyelesaikan ibadah sampai akhir. Sampai untuk menggantinya ini karena tak bisa, ya sudahlah potong kambing untuk mengganti, tidak menyempurnakan. Karena tadi di atas dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Tapi ketika tidak mungkin, ya udah potong kambing. karena ada musuh. Hatta yablughal hadyu mahillah al-madhkur mahillahu haitsu yahillu dhabhu. Wa huwa makanul isar inda Syafi'i. Jadi mana mahillahnya itu, mana tempat menyembelihnya itu di mana? Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya tempat dia terkepung. Di dalam perjalanan ada musuh, dia tidak bisa melanjutkan ke Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya macam mana, kapan nih? Tempat menyembelihnya mana? Ya, di tempat dia terkepung inilah. Ada kambing, kadang-kadang bawa kambing sudah dari sana. Orang-orang zaman dulu, zaman-zaman sahabat, zaman Rasulullah itu memang kadang-kadang pergi haji ini sudah langsung bawa kambing lembunya langsung dah bawa memang. Jadi begitu ada apa-apa, sembelih aja, selesai. Maksudnya tahallul. Kalau tay orang kampung-kampung situlah kalau ada kambing. Menurut Imam Syafi'i, wa yudbahu fihi bi niyati tahallul. Maka kambing itu disembelihlah di tempat dia terkepung tadi dengan niat tahallul. Jadi tidak meneruskan ke Mekah. Disembelih niatnya tahallul, cukur rambut. Wa yufarraqu ala masakini wa yuhallaku wa biyasulu tahallul. Kemudian setelah disembelih, dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu dam, hadyun ini, kurban, itu mestinya semuanya aslinya alokasinya itu ke fakir miskin. Kalau kurban nih ada 3 lah, yang berkurban, untuk hadiah, untuk fakir miskin. Jadi 1/3. Standarnya fakir miskin itu 1/3. Cuma prakteknya fakir miskin cuma dapat 9 on, 8 on, tulang semua. Itu prakteknya. Tapi kalau pas ngaji gini, fakir miskin 1/3, untuk hadiah orang-orang kaya 1/3, untuk yang berkurban 1/3. Itu waktu ngaji, waktu bagi dia lain. Ini masalahnya. Jadi mestinya kalau di satu kampung ada 20 orang fakir miskin, itu mesti jatahnya harus paling banyak di antara yang lain. Karena itu memang mereka punya. Ini tak, yang kaya-kaya komplain. Kok dapat cuma segini katanya? Lah, kok dapat cuma segini pula? Engkau tuh tak wajib dikasih. Yang wajib dikasih fakir miskin. Kalau engkau nak banyak, kau jadi orang miskin aja. Tahun depan kau dikasih daging banyak. Orang miskin banyak kan. Kalaupun tidak sampai 1/3, ya harus lebih banyak. 1/3 itu yang bijak. Kalau punya dalam satu masjid 3 ekor kambing, 3 ekor lembu, satu masjid nih, satu kampung, lembu 3. Lembu A 1/3 potong fakir miskin. Lembu B 1/3 potong fakir miskin. Lembu C 1/3 potong, 1/3-nya ambil untuk fakir miskin. 1/3. Jadi kan seolah-olah lembu 1. Berarti, yang lembu 1 ini mesti jatuhnya fakir. Berapa orang fakir miskin di situ? Kita luasnya sampai mana nih wilayahnya? Jangan kurang dari itu kalau bisa. Kalau kurang dari situ ya masih sah selagi masih dikasih, tapi tidak bijak namanya. Itu.
Nah, itulah masalahnya. Karena kita ini terbiasa kalau masalah daging kurban itu terbiasa dagingnya dibagi rata. Itu entah dalilnya dari mana kita pun tak tahu. Tak ada dalilnya itu. Pokoknya sembelih bagi rata satu kampung. Berapa kakak? 300 kakak. Berarti ini kalau berapa 300 kilo, sekilo satu kakak. Itu kalau kita pikir begitu zolim sama fakir miskin. Fakir miskinnya 20 orang. 300 kilo mestinya 100 kilo dia punya orang. Ini tak kita pukul rata semua sekilo. Itu model pembagian dari mana itu? Ya kan? Itu hanya kebiasaan. Kita bagi rata aja. Akhirnya seolah menjadi hukum. Nah, itu tidak berdasar seperti itu. Kalau itulah tadi yang sayangnya. Ketika kita ngaji kita tahu. Ini fakir miskin ini sepertiga. Ya kan? Yang berkurban sepertiga. Untuk orang kaya-kaya, orang mampu, orang bagilah sekampung nih, ini sepertiga nih, satu kampung. Terserap bagi semua. Tapi yang sepertiga nih fakir miskin, ini pas ngaji, pas praktek dia sama-sama 8 on semua, 9 on semua, sekilo semua. Yang punya mobil 3 dapat sekilo, yang tak punya apa-apa, beli makan daging setahun sekali pun tetap dapat 1 kilo. Yang punya mobil tiap malam dia beli sate lembu bisa. Tiap malam, bukan tiap malam, pagi, sore, siang dia bisa beli. Itu pun masih juga nak disamakan. Tahu saya sama. Ini kan ibadah namanya. Tengok ini, orang haji, hadionnya, disuruh fayufarraku ala masakin, bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Apa nak bagi rata? Ya tidak gitulah. Dan kurban yang paling utama adalah kurban yang dagingnya paling banyak sampai ke fakir miskin. Itu paling utama. Yang paling utama sekali apa? Dia cuma ngambil 3 potong saja, lainnya sudah sedekahkan semuanya. Bahkan miskin. Jadi cocok sesuai dengan tujuannya. Itu kebiasaan kita itu harus diganti. Kebiasaan pukul rata itu harus diganti. Jangan itu. Terus niat-niat panitia ini juga harus ditata. Balik ke kurban dah lewat, tak apa-apa lah untuk tahun depan. Panitia kalau bagi, ini juga niatnya harus bagus, harus betul. Kalau bagi untuk orang-orang yang bantu itu jangan sampai diniatkan upah itu tak boleh. Itu tak boleh. Niatnya tuh ya tetap seperti bagi orang kampung biasa sudah. Jangan diniatkan upah, tak boleh. Haram hukumnya menjadikan daging kurban menjadi upah. Baik yang tukang jagal nih, yang nyembelih nih, ataupun yang tukang potong, tukang anu kulit, sama itu. Kalau ngasih jangan niat ngupah. Hati ini loh, maksudnya ditata hati. Kadang-kadang hati ini tak bisa dibengak deh. Nah, aku tak, tapi hatinya padahal niatnya gitu. Nah, itu ngerepot masalah. Itu hati-hati, tak boleh. Jadi masalah al-jazar yang nyembelih terutama, tapi yang lain-lain itu juga termasuk. Pokoknya panitia lah, jangan sampai mengambil seolah-olah itu sebagai upah. Nah, hatinya itu harus dijaga. Coba sekarang umpamanya udah. Ini, sebenarnya ini kita perlu memberikan satu, apa ya namanya, kalau bahasa orang PT ini di briefing dulu. Masyarakat ini dikasih pemahaman yang bagus. Pemahaman yang bagus. Dalam arti apa? Contoh seperti itu tadi. Yang membantu motong-motong daging kurban. Ini kita harus kasih mereka pemahaman. Bapak-bapak semuanya. Ini kita di sini ibadah. Bukan cari makan. Yang mau di sini ibadah duduk. Ibadah bantu orang nih. Untuk diserahkan ke fakir miskin. Silakan duduk. Tapi kalau nak cari rezeki di sini bukan tempatnya. Itu mindset itu harus ditanamkan supaya orang tidak kebablasan. Jadi orang betul-betul ikhlas. Nanti kalau tidak, akhirnya penyalurannya itu tidak tepat. Jadi dapat sedikit pun memang aku niat dia ibadah, aku dikasih silakan, tak dikasih pun tak apa. Namanya orang ibadah. Tapi kalau udah niatnya sudah karena daging, ini dah tak lillahi ta'ala lagi namanya. Ini harus dikasih tahu. Masyarakat juga dikasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kurban ini ibadah, bukan sekedar bagi-bagi daging diratakan sekampung, bukan.
aslinya ini punya fakir miskin, kita bantu saja. Masa kita nak kasihkan fakir miskin tu karena suruh kau sembelih sendirilah ini, ya tidak. Sembelih, kita sembelih, biar dia mudah senang. Itu. Jadi kita ini tak harus dapat banyak, tak harus ibadah lagi. Jadi ilmu pukul rata itu tak tahu dari mana, entah tak tahulah. Ilmu fikih dari mana pun kita tak tahu asalnya dari mana. Ya memang boleh-boleh saja, cuman kadang-kadang kebablasannya sampai sekarang ini fakir miskin karena tidak diprioritaskan, akhirnya ada hewan-hewan yang dagingnya tak sampai ke fakir miskin. Maksudnya tak sampai gimana ya? Kalau lembu 5 ditumpuk dagingnya, sembelih tumpuk jadi satu, bergunung jadi satu. Fakir miskin ambilkan dulu 50 plastik. Itu berarti sapi yang paling atas. Sapi yang bawah tidak tersentuh oleh fakir miskin. Bagi rata satu kampung, satu kota, satu warga habis. Itu berarti yang bawah hukumnya tidak sah. Karena kurban itu wajib. Hukumnya dagingnya itu sampai ke fakir. Wajib, namanya wajib apa? Kalau tak sampai, berarti sama aja lah kita orang-orang kaya sembelih kita makan sama. Sama. Itu wajib, makanya dipastikan. Ini ambil dulu fakir miskin. Ambil dulu. Itu selalu saya sampaikan. Karena kebanyakan praktek pembagiannya itu kebanyakan begitu. Karena mereka turun. Akhirnya sampai apa? Pakai ilmu kira-kira saja. Apa tak kira-kira? Orang yang motong orang punya, kumpulkan jadi satu biasanya, kumpulkan. Kan gitu, kan tak pakai ilmu lagi sudah. Akhirnya tahun depan lagi, tahun depan. Jadi ketika yang punya Pak aku yang lambu, yang daging kurban saya, mana tahu Pak, dah dijadikan satu. Kan masalah kan? Tak boleh gitu. Sementara orang ini, dia nak bertabaruk dengan daging kurbannya. Kalau orang tu nazar, dia tak boleh makan daging kurbannya. Dan dikumpulkan satu, tak ada beda. Aku macam mana aku dikasih daging dari macam, aku tak tahu, mungkin ini yang lembu yang aku nazarkan, aku tak bisa makan. Tapi kalau dia dipisah, itu lembu engkau, ini bukan, boleh dia makan dari sini. Itu contoh ketika harus dipisah-pisahkan, memang harus dipisah-pisahkan. Jadi nampak ini diambilkan fakir miskin semuanya dulu. Diambilkan untuk yang punya dulu. Habis itu engkau nak bikin gunung daging silakan, terserah. Engkau nak bagi kepada orang-orang kaya silakan. Yang penting jatah fakir miskin sudah tersepti. Ditambah boleh, dikurang jangan. Karena ini memang mereka punya. Kita ni nebeng aja nak makan daging nih sebetulnya. Itu kita pentingkan. Kita lanjut. Ini hadiyun. Wabi yahsulu tahallul. Setelah dagingnya, kambingnya disembelih, dibagian ke fakir miskin, kemudian dia cukur selesai, pakai baju biasa lagi. Karena tak jadi ke Mekah, balik. Dah balik, tak jadi haji. Ngapa bang tak jadi haji? Tengah jalan, ada begal, kita tak bisa sampai ke Mekah. Ya sudah, udah tahallul bang. Ini istrinya pandai fikih. Jadi tanya, abang dah tahallul? Oh dah, beli kambing di mana? Oh berarti pandai istrinya, pandai ngaji dia. Kalau tidak, lantak lah pokoknya. Begitu musuh tak bisa, langsung ganti baju gini kan. Tak ada fikih. Padahal ini di Quran fikihnya, ini bukan cabang-cabang lagi. Kalau kita kena kayak gitu umpamanya tanpa ilmu macam mana? Wah, udahlah ganti baju aja langsung. Belum boleh. Potong kambing dulu. Itu. Jadi sempurna. Ibadahnya istilahnya adab digantikan dengan kami itu, ya mudah-mudahan Allah menganggap itu ibadah yang sempurna karena kita mengikut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridan aw bi adami ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa yang sakit di antara kalian, haji sakit. Kita tak tahu nih. Orang bagi haji sehat. Ihram sehat. Tiba di Arafah sakit. Buap, jatuh dia. Maksudnya langsung sakit habis dah. Tak bisa bangun. Faman kana minkum maridan au bi, kalau kita sekarang manasik ngajinya kan ngaji para haji yang sehat aja. Enggak ada, mohon maaf ya. Mungkin jadi tidak ada kalau sakit nanti gimana solusinya? Ini.
Kalau pas haji di Arafah sakit macam mana? Tak bisa meneruskan. Nah, au bihi adam min ra'sihi, ataupun di kepalanya nih macam sakit kepalanya. Secontoh kalau kumal wasudda, banyak kutu gatal tak tahan. Haji kan tak boleh cukur rambut, tak boleh. Tapi ni, tak tahan gatal. Banyak kutunya. Ini tak tahan ini kalau beberapa hari. Atau sudah sakit kepala yang menurut dokter tidak bisa, ini harus dibotak supaya lebih ringan. Macam mana? Haji tak boleh botak, belum tahallul mana boleh cukur rambut, kan gitu. Tak boleh. Garuk-garuk tak tahan. Ini kalau tak digundul ini kutu tak hilang, kan? Tak tahan dia. Tidur tak bisa, sholat diganggu, apa diganggu, namanya kutu banyak. Terlalu banyak ini kutunya ini. Terus akhirnya gimana? Fafidyatun fahalaka fil ihram. Akhirnya dia terpaksa mencukur rambutnya dalam posisi sedang ihram. Karena tak tahan, memang tak bisa, aku tak tahan, udahlah, gundul aja lah. Padahal masih ihram. Ya, atau kepala sakit luar biasa, tak bisa nih. Harus gundul waktu ihram. Terus apa yang wajib bagi dia? Fafidyatun alaihi min syamin au sadaqatin au nusukin. Pertama, maka kewajiban bagi dia membayar fidyah. Fidyah apa? Min syamin, nomor 1, puasa 3 hari. Diganti dengan puasa 3 hari. Mencukur rambut secara sengaja tak boleh. Tapi ini darurat, tak tahan. Dia boleh cukur, dia kena fidyah puasa 3 hari. Atau au sadaqatin, atau dia bersedekah bisalah satu asok min ghalibi qutil balad ala sittati masakin, bersedekah 3 sok daripada makanan pokok negeri tersebut dibagikan kepada 6 fakir miskin. Umpamanya, aduh puasa tak tahan, beratlah puasa, ya, akhirnya udahlah sedekah aja lah makanan pokok 3 sok berarti 3 fitrah. Fitrah kan 1 sok. 3 fitrah dibagi, 1 fitrahnya dibagi 2, jadi dibagi 6. Dibagikan kepada 6 fakir miskin. Balik lagi fakir miskin. Coba kita zakat fitrah kita kasihkan orang kaya. Mana jadi? Nah, ibadah gitulah. Nah, seperti ini pun kepada fakir miskin. Au nusukin. Ai zabhi syatin, ataupun menyembelih kambing. Wa aulit takhir fa uhal-hika bihi man halaka li ghairi udhrin li'annahu aula bil kafarah. Ataupun menyembelih kambing, silakan. Kalau orang yang sakit, panas, sakit apa, terpaksa dia melakukan gundul, boleh dia puasa 3 hari, boleh dia sedekah 6 fakir miskin, atau motong seekor kambing. Takhir itu boleh milih, mulai dari pertama, milih aja, milih. Min sabin aw sadaqatin aw nusuk. Kemudian wa ulhiqa bihi man halaka li ghairi udhrin li anna aula bil kafarah. Maka ini yang mencukur karena uzur. Yang tak karena uzur, yang karena uzur aja wajib kafarah, apalagi yang sengaja. Orang lagi ihram, rambut ditarik, gatal betul. 3 helai rambut, harganya 1 ekor kambing. Narik. Rambutnya ditarik. Uban, gatal uban. Bu, cabutkan uban bapak, Bu. Lagi ihram. Dicabut di 3 helai, Bu. Seharganya itu 1 ekor kambing. Nganu sendiri. Sama lah. Dianukan orang, nganu sendiri sama. Rontok sendiri tak. Itu uzur namanya. Rontok sendiri. Kalau kita yang menjadikan penyebab sendiri, makin tarik sendiri, iya.
Kalau orang tahu sendiri ibu-ibu banyak tuh. Kadang-kadang ibu-ibu ini masak pun kangkung campur rambut. Nah itu susah. Kalau haji kena, kambing berapa ekor kena. Itu sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini belum selesai tapi waktunya udah habis. Fa idza amintum faman tamata bil umrati ilal haji. Masih ada 3 menit ya? Berapa? 2. Belum. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Apabila kalian aman dari musuh, bi anzaba ulam yakun, jadi musuhnya pergi ditunggu. Tak tahan dia pergi, dia nunggu lama 1 hari 2 hari nunggu. Sempatlah pergi ke Arafah. Lanjutkan. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang bertamatu. Ini panjang nih ceritanya nih ngaji tamatu nanti. Tamatu ini orang melakukan umroh dulu, kemudian sampai di Mekah, sampai tawaf, sa'i, tahallul, pakai baju biasa. Terus dia seperti orang biasa di kampung biasa, 1 pekan, 2 pekan sebelum ihram haji, dia santai gini biasa. Tak ada larangan macam-macam. Ya bisa pakai wangi-wangi, potong rambut segala macam, tidak ada larangan karena menjadi orang yang di luar ibadah, di luar ihram. Setelah itu tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah dia berangkat ke Arafah ataupun ke Mina dulu, dia ihram dari Mekah. Nah, ini namanya tamattu. Ini nanti kena kambing. Paman tamata bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Itu kena kambing. Nanti insya Allah kita lanjutkannya di pertemuan yang akan datang. Karena pembahasan tamatu ini panjang. Permasalahannya banyak, mendetail. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.